Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abraham Siahaan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusannya Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya ingin memaparkan beberapa poin di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Tujuannya untuk menuntaskan tugas UAS. Oke, yang pertama ada rintangan-rintangan pembangunan. Di sini ada 5. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Dan yang kedua, lingkaran setan. Dan yang ketiga, kekuatan internasional. Dan 4, iklim tropis. Dan yang kelima, kebudayaan yang tidak ekonomis. Selanjutnya, syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintah dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan. Artinya, tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenar ya, bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi namun dalam kondisi di mana sistem pemerintahnya adalah diktator. Oke, selanjutnya, kriteria investasi. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan kapital atau COR terendah. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran sehingga akan memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya atau produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Selanjutnya, penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan penghasilan guna pekerjaan, menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Selanjutnya, permasalahan kependudukan negara berkembang. Yang pertama, ada pertumbuhan pendudukan yang tinggi, dan yang kedua, distribusi penduduk yang tidak rata, dan terakhir, kualitas penduduk yang rendah. Selanjutnya, kapital. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Selanjutnya, sumber daya alam. Pengertian SDA atau sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting berupa benda hidup ataupun benda mati. Macam-macam SDA yaitu ada 3. Yang pertama, SDA yang tidak dapat habis, contohnya udara, energi, matahari, dan air hujan. Yang kedua, SDA yang dapat diganti atau dipelihara, contohnya air yang ada di tempat. Dan yang terakhir, SDA yang dapat diperbaiki, contohnya adalah sumber daya mineral. Selanjutnya, teknologi. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Peran teknologi yaitu yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dan yang keempat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Selanjutnya, wira swasta. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan memiliki kesempatan dalam bisnis.
Perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi, maka haruslah ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan kombinasi baru sumber produksi untuk kegiatan produktif. Oh, that's right. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya belum masih belajar. Terima kasih.